Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Dan tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang di dalam hidup kita, ya, setiap orang kadang-kadang merasa rindu, ya. Rindu adalah satu kata yang mengungkapkan keinginan, ya. Kita ingin bertemu dengan seseorang yang kita cintai, ya. Kita ingin bertemu dengan orang yang kita kangenin, ya. Kenapa? Karena kita pun pernah punya pengalaman dengan dia yang kita cintai, ya. Misalnya saja ketika seseorang saling mencintai dan seorang ini berada di kota A dan orang yang dicintainya berada di kota yang jauh. Dia menjalin hubungan LDRan, ya. Pasti salah satu pihak merasa rindu, ya, ingin bertemu, ya. Ketika bertemu, rasa-rasanya itu menjadi obat rindu bagi pasangan yang LDRan, ya. Saya juga ingat ketika waktu SMA, ya, ada seorang yang saya cintai, ya. Ketika pergi ke sekolah, setiap hari rasanya penuh semangat, ya. Kenapa? Karena rindu mengingat atau mengenang orang yang dicintai, ya. Dan jika seseorang sungguh-sungguh cinta, maka segalanya akan diperjuangkan, ya. Apapun akan diusahakan demi orang yang kita cintai tentu saja. Dan bertemu adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang sedang dilanda rindu, ya. Ketika bertemu, semuanya rasanya hilang, lelah dan apapun itu hilang, ya. Apalagi kalau orang-orang habis bekerja, capek bekerja, ketika dia pulang, ketemu anaknya yang masih kecil, rasa lelah itu menjadi hilang seketika, ya. Dan bagi orang tua yang anak-anaknya sudah dewasa, sudah merantau, ya, entah di kota mana atau di negara mana, kadang-kadang orang tua ini rasanya rindu, ya. Rindu kenapa? Ingin bercakap-cakap sambil makan-makan, sambil minum-minum bersama, ya. Mengingat kembali masa-masa anak-anak ketika masih kecil,
ya sering jalan-jalan bersama, sering kumpul bersama, ya orang tua menjadi rindu kepada anak-anaknya. Dan katanya obat rindu adalah mengingat kenangan indah bersama orang yang dirindukan, tentu saja ya. Melihat foto atau video saat-saat bersama, ya kita melihat ya album-album lama, mengenang kembali kisah-kisah lama, ya. Atau kita menulis surat, ya. Zaman sekarang nggak ada lagi surat, ya. Tetapi ya saya pernah mengalami masa-masa surat juga. Ketika membaca surat dari orang tua, wah rasanya bahagia juga ya, melihat tulisannya, goresan tangannya, ada pesan cinta yang disampaikan untuk orang yang kita rindukan. Dan juga obat rindu bisa menghadirkan di dalam doa-doa kita ya. Kita berdoa setiap saat, kita menghadirkan orang-orang yang kita cintai di dalam ingatan kita ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Maria Magdalena ya. Apabila kita melihat perjalanan hidup Maria Magdalena ini, sebetulnya ia adalah orang yang penuh rasa syukur ya. Pernah suatu ketika Maria Magdalena ini dikatakan ia mengalami masa-masa sulit ya, ketika dia dirasuki roh jahat. Tetapi Yesus datang untuk menyembuhkan Maria ini, dan Maria merasa bersyukur atas mujizat yang dialaminya dan dia sembuh. Dan sebagai rasa syukurnya, sebagai balas budi, akhirnya dia selalu menyertai Yesus di dalam perjalanannya. Maria Magdalena ini selalu bersama-sama dengan Yesus, melayani Yesus dan membantu karya-karya pelayanan Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Maria Magdalena juga dikatakan dia menjadi saksi hidup ketika melihat Yesus disalib, ketika Yesus dikuburkan, dan pengalaman bersama Yesus ini menjadi pengalaman berharga untuk Maria Magdalena ya. Dan ketika Yesus pergi ini, Maria sangat sedih ya. Dia merindukan Yesus saat-saat dia hidup ya. Dan dia menangis karena kerinduannya kepada Yesus ini begitu mendalam. Dan Yesus begitu berharga di dalam hidup Maria Magdalena karena pengalaman rohaninya bersama dengan Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Maria Magdalena. Karena cinta dan kerinduannya, Yesus akhirnya menampakkan diri ya. Itulah momen istimewa Yesus setelah bangkit. Dia menampakkan diri secara khusus kepada Maria Magdalena ya. Pertanyaan untuk kita renungkan dan untuk kita refleksikan, apakah Ekaristi yang kita rayakan setiap saat ya, kita datang berdoa di dalam perayaan Ekaristi, apakah ini suatu kewajiban keagamaan semata ya? Kita seakan-akan berdoa karena kewajiban. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah Ekaristi ini, doa-doa yang kita ungkapkan, apakah ini menjadi suatu kerinduan kita ya? Rindu untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus secara rohani. Marilah kita lihat hidup kita masing-masing. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi kerinduan kepada Yesus setiap saat kita datang, setiap saat kita merayakan Ekaristi. Kita sungguh rindu untuk makan bersama Tuhan Yesus di dalam perjamuan. Mari kita hening sejenak, kita mohon doa kepada Tuhan.